Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang terkumpul padanya dua hal. Tersebarnya kejahilan dan tersebarnya penyimpangan, jahil terhadap ajaran agama Islam yang hak, berbagai macam penyimpangan dan kesesatan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Terkhusus di saat ini dalam hal sikap seorang muslim terhadap penguasa muslim, disebabkan tersebarnya kejahilan dan tersebarnya berbagai macam penyimpangan di dalam agama. Para ulama, para duat, para tulabul ilm harus menjelaskan kepada kaum muslimin bagaimana sikap, bagaimana seseorang nak bersikap terhadap penguasa. Pada malam hari ini kita akan membahas seputar demonstrasi, karena hari-hari ini marak demonstrasi. Dan perlu kita ketahui demonstrasi yang sering disebut dengan demo, dikenal dengan demo, dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Gambarannya berarti sekelompok orang yang banyak berkumpul, kemudian teriak-teriak di jalanan, di lapangan, barakallahu fikum, menuntut hak, memprotes, melakukan protes, dan pada umumnya mereka melakukan kerusakan yang ujung-ujungnya akhirnya mereka
bentrok dengan aparat. Barakallahu fikum. Inilah demonstrasi. Apakah hal ini ada di dalam Islam? Apakah demonstrasi ini merupakan bimbingan dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya tidak. Cara seperti ini bukan dari ajaran Islam, tapi berasal dari umat Yahudi dan umat Nasara. Melakukan demonstrasi terhadap penguasa Muslim adalah perkara yang baru di dalam agama Islam. Adalah perkara baru di dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Menyelisih tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari sahabat Iyad Ibnu Ghunm, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi fa in qubila fadzak wa illa faqad adda alladhi alayhi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki nasihat terhadap penguasa, kritikan, saran, tidak setuju dengan barakallahu fikum kebijakan mereka, ada kesalahan yang mereka lakukan, mau dinasihati, fala yubdihi alaniyatan, maka janganlah dia menyampaikannya secara terang-terangan di khalayak ramai, di hadapan orang banyak. Tapi apa yang dilakukan? Falyakhudh biyadihi wal yakhlu bihi, hendaklah dia menggandeng tangannya, kemudian dia berduaan dengannya. Kemudian disitulah dia menyampaikan nasihatnya, menyampaikan kritikannya, sarannya, protesnya. Barakallahu fikum. Kalau diterima, maka itulah tentunya yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Barakallahu fikum. Dari hadis ini nampak jelas, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demonstrasi adalah sangat-sangat berseberangan, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demonstrasi terhadap penguasa Muslim, barakallahu fikum, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk menasihatinya, bukan dengan cara demonstrasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kebanyakan khutbah beliau, bahkan mungkin di seluruh khutbah beliau, beliau membukanya dengan ucapan, fa inna khairal kalami kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah kalam Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah barakallahu fikum al-muhdatsat, perkara baru di dalam agama. Dan seluruh perkara baru adalah kebid'ahan. Barakallahu fikum. Demonstrasi adalah perkara baru di dalam agama Islam. Berkata Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, wal muzaharat min syarril bid'i wal muhdatsat wa laysa min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demonstrasi adalah di antara kebid'ahan yang paling jelek, di antara perkara baru yang paling jelek,
bukan termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihatnya yang sangat agung, yang membuat air mata para sahabat bercucuran, hati-hati mereka bergetar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, serta mendengar dan taat, wa in kana 'abdan habasyiya, walaupun penguasa kalian itu adalah seorang budak Habasyi. Wa fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid, hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara baru. Nah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan sesungguhnya setiap perkara baru yaitu di dalam agama adalah kebid'ahan. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dan demonstrasi adalah sejelek-jelek kebid'ahan dan merupakan kesesatan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kita darinya. Perkara yang merupakan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Nah, barakallahu fikum, yang datangnya dari umat Yahudi dan umat Nasrani. Umat Islam sedikit demi sedikit akan mengikuti apa yang dilakukan oleh umat Yahudi dan umat Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Qulna ya Rasulullah, al-yahud wal nasara? Qala faman? Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai bila mereka masuk ke dalam lubang dhab, niscaya kalian akan tetap juga mengikuti mereka. Kata para sahabat, al-yahud wal nasara, apakah umat Yahudi dan umat Nasara yang kau maksudkan wahai Rasulullah? Qala faman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas siapa yang aku maksudkan selain mereka? Barakallahu fikum wal mudaharat. Barakallahu fikum, kata Syekh Rabi' hafizahullah taala, dan demonstrasi min sunanil yahudi wan nasara adalah di antara sunnahnya umat Yahudi dan umat Nasara. Barakallahu fikum. Jadi nampak jelas demonstrasi dari definisi yang telah disebutkan tadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi penguasa, di dalam barakallahu fikum mengkritik mereka. Maka di sini demonstrasi bukanlah bagian dari Islam. Demonstrasi bukanlah bagian dari Islam. Oleh karena itu, para syababul muslimin, para pemuda, tidak boleh bagi mereka mengikuti apa yang merupakan sunnah Yahudi dan sunnah Nasara. Apa yang menjadikan atau apa alasan
mereka-mereka yang melakukan demonstrasi, berbagai alasan, berbagai syubhat yang mereka tebarkan sehingga mereka membolehkan atau melakukan demonstrasi. Di antara syubhat yang mereka sebut-sebut adalah para hukam, para penguasa kita, adha'u amwal ad-daulah. Mereka menghabisi harta negara. Mereka melakukan korupsi, melakukan nepotisme, bikin negara berhutang, utang negara semakin bertambah, atau alasan-alasan yang lain. Mengambil uang rakyat, menindas rakyatnya. Barakallahu fikum. Ini adalah di antara alasan mereka, sehingga mereka pun menuntut hak mereka. Apakah alasan seperti ini dibenarkan oleh Islam? Kemudian kita diperbolehkan untuk melakukan protes secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai, melakukan demonstrasi di jalanan, di lapangan. Barakallahu fikum. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia mengambil petunjuk tersebut. Apa petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya akan muncul setelahku atharat, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dari penguasa. Mementingkan karib kerabatnya atau orang-orangnya dalam hal harta, jabatan, dan seterusnya. Wa umurun tunkirunaha, dan berbagai perkara yang kalian ingkari, yaitu dari penguasa kalian. Qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kaifa ta'muruna man adraka minna dzalik?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami bila sebagian kami mendapati kondisi seperti itu, keadaan penguasa seperti itu? Barakallahu fikum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu'adduna al-haqq alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian, yaitu sebagai rakyat, mentaati penguasa. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan hendaklah kalian meminta kepada Allah hak-hak kalian. Barakallahu fikum. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para penguasa menyelewengkan harta. Ketika para penguasa, barakallahu fikum, melakukan korupsi, nepotisme, barakallahu fikum, atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan harta kaum muslimin atau harta negara. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat dan minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menampakkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa yang akan terjadi sepeninggal beliau. Akan terjadi di tengah-tengah umat ini penguasa yang seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Hal ini pasti terjadi. Barakallahu fikum. Dan inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika terjadi demikian dari penguasa kalian, lakukanlah revolusi, lakukanlah demonstrasi, gulingkan mereka?
lakukan pemberontakan. Tidak. Barakallahu fikum. Tapi kita tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat, yaitu mentaati penguasa kita, tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah SAW berkata kepada kaum Ansar, "Nah, innakum satalqawna ba'di asaratan." Sesungguhnya kalian akan menemui sepeninggalku asar, sikap mementingkan diri dari penguasa. Nah, memakan harta kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin, barakallahu fikum, tidak memperdulikan rakyat dan seterusnya. Ini yang akan terjadi sepeninggalku. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk turun di jalanan, membawa bendera sambil teriak-teriak, korupsi, nepotisme, ini hutang rakyat bertambah terus? Barakallahu fikum. Apa kata Rasulullah SAW? Isbiru, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Barakallahu fikum. Padahal mereka ini adalah kaum Ansar. Siapa kaum Ansar? Mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama kaum Muhajirin sehingga tegak daulah Islamiyah, sehingga tegak negara Islam. Barakallahu fikum. Namun ketika barakallahu fikum muncul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam penguasa-penguasa yang seperti itu keadaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada mereka, kalian ini orang-orang yang telah banyak berjuang, kalian memiliki jasa yang besar, tidak pantas kalian diperlakukan demikian, kalian gulingkan mereka. Hendak. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan isbiru, bersabar kalian. Hatta talqawni 'alal haum, sampai kalian bertemu denganku di telaga. Sampai kalian bertemu denganku di telaga, yaitu sampai mati. Artinya sampai mati kita diperintahkan bersabar ketika penguasa muslim kita kondisinya seperti itu. Barakallahu fikum. Jangan sampai di hati kita, ma'asyarul ikhwah wa ya ma'asyarul tullab rahimani wa rahimakumullah, membenarkan apa yang mereka lakukan. Sebagian ikhwan mungkin ketika mendapatkan informasi sejumlah barakallahu fikum dai ikut demonstrasi, mahasiswa cendekiawan muslim ikut demonstrasi, mungkin ini luar biasa mereka ini. Atau terlihat dari wajahnya, wajah yang menunjukkan ketakjuban dan setujunya dia dengan hal tersebut. Semua itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Jangan sampai ada di dalam hati kita sedikit pun membenarkan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersabar. Sampai kita bertemu dengannya di telaga. Barakallahu fikum. Dan di antara syubhat mereka dan alasan mereka melakukan demonstrasi, karena penguasa kita adalah penguasa yang fasik. Pemimpin kita adalah pemimpin yang fasik, ahli maksiat. Kerjaannya minum khamar, melegalkan barakallahu fikum kemaksiatan. Apakah dengan alasan ini seorang muslim, kaum muslimun dibenarkan kemudian untuk melakukan demonstrasi? Sama sekali tidak.
Dengan alasan ini juga tidak dibenarkan oleh kaum muslimin untuk melakukan, tidak dibenarkan kepada kaum muslimin untuk melakukan demonstrasi. Disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik penguasa kalian, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wa shiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian. Ini sejelek-jelek penguasa. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhum bis-sayf?" Nah, tidakkah kami perangi mereka, turunkan mereka dengan pedang? Nah, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak, jangan. Ma aqamu fikum as-salah, selama mereka menegakkan salat. Selama mereka menegakkan salat. Karena salat adalah tanda seorang muslim. Barakallahu fikum. Selama penguasa kalian melaksanakan salat, walaupun kalian membenci mereka, walaupun kalian barakallahu fikum tidak menyukai mereka, barakallahu fikum, tetap kalian tidak boleh memerangi mereka. Tidak boleh kalian melakukan pemberontakan terhadap mereka. Tidak boleh kalian melakukan khuruj, demonstrasi. Wa idza ra'aitum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalahu. Bila kalian melihat dari penguasa kalian perkara yang kalian tidak suka, maka bencilah perbuatannya tersebut. Bencilah apa yang kalian tidak sukai dari mereka tersebut. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, dan janganlah kalian mengangkat tangan dari ketaatan kepada mereka. Janganlah kalian membangkang, memberontak, melakukan khuruj, keluar dari ketaatan kepada mereka. Dan di dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala man waliya alaihi walin." Ketahuilah, barang siapa yang dipimpin oleh seorang penguasa, fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, kemudian dia melihat bahwa dia melakukan sesuatu dari kemaksiatan kepada Allah, berupa kemaksiatan kepada Allah, falyaqrah ma ya'ti min ma'siyatillah, maka hendaklah dia membenci kemaksiatan yang dia lakukan. Wala yanzi'anna yadan min ta'atih, dan janganlah dia mengangkat tangan dari ketaatan. Janganlah dia meninggalkan ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum. Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penguasa kita fasik. Nah, ketika penguasa kita adalah penguasa yang senang gemar melakukan berbagai macam kemaksiatan, kita benci kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, namun bukan berarti kemudian disebabkan kemaksiatan yang dia lakukan itu akhirnya kita melakukan khuruj terhadap mereka, pemberontakan, melakukan revolusi, melakukan penggulingan, atau demonstrasi, menyebutkan aib kejelekannya
di hadapan khalayak kami. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa ammal khuruj alaihim, adapun melakukan pemberontakan terhadap mereka, wa qitaluhum, dan memerangi mereka, fa haramun bi ijma'il muslimin, maka ini adalah perkara haram menurut ijma' kesepakatan kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, walaupun mereka adalah penguasa yang fasik, zalim. Nah, ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian di antara syubhat, barakallahu fikum, dan alasan sehingga mereka melakukan demonstrasi dan membolehkannya, nah, mereka mengatakan bahwa penguasa kita adalah penguasa yang zalim, menindas rakyatnya, menyusahkan rakyat. Nah, barakallahu fikum, tetap juga tidak dibenarkan. Bagaimanapun zalim mereka, nah, terhadap rakyat, kita dituntut untuk bersabar. Kita tidak diperbolehkan untuk melakukan khuruj terhadap mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai, akan datang sepeninggalku para pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnahku, tidak mengamalkan bimbinganku, ajaranku. Sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, akan ada di tengah mereka, yaitu penguasa yang hati-hati mereka seperti hati syaitan di dalam tubuh manusia. Nah, qultu, aku pun berkata, yaitu Hudzaifah bin Yaman, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik, apa yang aku lakukan wahai Rasulullah bila aku menemui yang seperti itu, penguasa yang barakallahu fikum hatinya hati syaitan, kejam, zalim, jahat, barakallahu fikum, hatinya hati syaitan di dalam tubuh manusia. Gambarannya bagaimana? Sangat-sangat jahat, barakallahu fikum, zalim terhadap rakyat. Kata Hudzaifah bin Yaman, apa yang aku lakukan wahai Rasulullah kalau aku menemui penguasa yang seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma' wa tuti' lil amir, tetap kau mendengar dan mentaati penguasa. Tetap kau mendengar dan mentaati penguasa. Wa in daraba dhahraka, walaupun punggungmu dipukul, wa akhadha malak, dan mengambil hartamu, fasma' wa ati', tetap mendengar dan taat. Tetap mendengar dan taat. Jadi alasan penguasa kita ini fasik, penguasa ini zalim, barakallahu fikum, ini tidak dibenarkan kemudian seorang muslim melakukan demonstrasi, melakukan khuruj terhadap penguasa. Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan
yang dimana dengan melaksanakannya dunia seseorang dan agama seseorang insya Allah akan selamat. Dengan itu fitnah akan teredam dan darah akan terjaga, jiwa-jiwa kaum muslimin barakallahu fikum akan terjaga. Namun kapan kaum muslimin disebabkan marah dengan kefasikan penguasanya, kezaliman penguasanya, kemudian akhirnya melakukan pemberontakan, ini akan menyebabkan fitnah yang besar. Ini akan menyebabkan fitnah yang besar. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian di antara syubhat alasan dilakukannya demonstrasi di hari-hari ini, penguasa kita adalah penguasa yang memusuhi agama. Penguasa kita adalah penguasa yang mendiskriminasikan para ulama, memenjarakan para ulama, dan seterusnya. Akhirnya turunlah mereka di jalanan, melakukan demonstrasi, bentrok dengan aparat, barakallahu fikum. Padahal siapakah barakallahu fikum ulama-ulama yang mereka maksudkan? Apakah mereka ulama-ulama yang dipenjarakan atau yang ditangkap itu adalah ulama-ulama al-haq atau ulama su atau ulama jelek? Apakah mereka yang ditangkap itu adalah ulama-ulama yang menyerukan kepada tauhid, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada manhaj salafus salih, ataukah ulama-ulama yang membuat kekacauan di tengah-tengah umat muslimin, yang membuat berbagai macam permusuhan yang menjadikan para rakyat memusuhi penguasa-penguasa mereka. Barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan mereka ditangkap, kemudian barakallahu fikum diinterogasi dan seterusnya, kemudian dipenjara dan seterusnya? Barakallahu fikum. Apakah disebabkan para penguasa itu adalah penguasa yang tidak menyukai agama Islam? Barakallahu fikum. Tidak menyukai para duat, tidak menyukai tersebarnya Islam, ataukah karena mereka ini adalah orang-orang yang berbahaya yang bisa memecah belah kaum muslimin? Barakallahu fikum. Jadi ulama itu ada ulama hak dan ulama su. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ulama su terhadap umat ini. Akhafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku paling khawatirkan terhadap umatku adalah para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin yang sesat, yang mengajak kaum muslimin kepada kesesatan. Jadi barakallahu fikum, bagaimanapun alasannya, baik itu alasan karena penguasa adalah penguasa yang korupsi, nepotisme, menghabiskan uang rakyat, kebijakannya menyusahkan rakyat. Penguasa kita adalah penguasa yang fasik,
zalim, tidak suka terhadap kaum muslimin, tidak suka terhadap dai, mendiskriminasikan para ulama dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum, selama mereka adalah penguasa yang muslim, tidak dibenarkan bagi kita untuk melakukan demonstrasi. Tidak dibenarkan bagi kita untuk melakukan khuruj, pemberontakan terhadap mereka. Tidak dibenarkan bagi kaum muslimin untuk melakukan revolusi, penggulingan terhadap mereka. Karena hal ini keburukan yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai. Nah, perhatikan bagaimana negara-negara yang subhanallah melakukan penggulingan terhadap penguasa. Nah, Yaman sampai saat ini mungkin sudah hampir 10 tahun. Apa yang terjadi? Mereka menggulingkan penguasanya. Nah, apakah yang mereka dapatkan setelah itu? Keamanan, ketenteraman. Sampai saat ini masih terjadi kekacauan. Bagaimana Irak, bagaimana Suriah, dan negara-negara lain. Barakallahu fikum. Bukannya negeri tambah aman, tambah baik, nah rakyat tambah barakallahu fikum sejahtera, namun berbagai macam kekacauan terjadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi dengan penjelasan ini, penjelasan yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengetahuan, sehingga kita bisa bersikap kepada penguasa kita sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berdasarkan atifiyah, perasaan, tidak berdasarkan barakallahu fikum apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para penguasa kita untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga penguasa-penguasa kita dari berbagai macam keburukan, dari para julasa su, orang-orang yang membisikkan kepada mereka bisikan-bisikan yang jelek yang akan menyusahkan kaum muslimin dan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin dan keadaan negeri kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan taufik kepada penguasa kita untuk melaksanakan apa yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka dari apa yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.